Ya, halo teman-teman semua. Jadi video kali ini kita akan belajar bareng ya tentang framework membuat campaign. Kemarin kan kita udah belajar ini ya, jenis-jenis campaign itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan coba buat framework membuat campaign ini. Istilahnya kayak kerangka lah gitu. Nah, ini kenapa kok penting sih? Kenapa kok teman-teman tuh harus butuh belajar gitu? Karena kita tuh kerjanya tuh bareng tim, teman-teman. Kalau misalnya timnya ada 1.000 gitu, kalau kita bikinnya itu serampangan, aut-autan gitu ya, nggak terstruktur, itu ya kita akan jadi rugi sendiri, kita akan bingung sendiri gitu. Kita mau mulainya dari mana nih? Makanya nextnya adalah kita jadi tahu prioritas. Oh, ternyata kita tuh masih di level ini nih, kita harus buat dulu nih, jangan langsung lompat gitu. Kalau langsung lompat nanti akan rawan berantakan, gak efektif jadinya. Nah, pertama-tama apa sih yang kita perlu persiapkan tuh ya? Pertama, pasti kita buat dulu ya campaign briefnya itu kayak gimana gitu. Jadi pertama backgroundnya tuh kita mau ngapain sih, kita mau kenapa kita harus membuat ini gitu, terus objektifnya apa, tujuannya itu kita dapetin ini tuh apa, target audiensnya kayak gimana, matrix yang akan kita ukur tuh seperti apa, apakah pembelian, apakah traffic, apakah impression gitu. Nah, setelah kita membuat campaign brief, kita buat creative brief gitu. Jadi kita memilih dan membuat strategi komunikasinya itu pakai apa? Apakah pakai visual, apakah pakai video, apakah pakai konten, apakah pakai video yang kayak TikTok gitu, apa kita pakai storytelling gitu. Nah, setelah itu kita tentukan nih media channelnya itu mau buat pakai apa. Jadi misalnya kalian mau buat jualan mobil gitu, terus kalian pakai TikTok, itu gimana itu? Apakah cukup efektif nantinya gitu? Karena kalau misalnya udah cukup efektif ya udah kita bisa pakai itu ke depannya gitu. Apa kalau misalnya kurang efektif ya udah apakah kita ganti medianya atau ganti kreatifnya gitu. Nah, setelah itu kita mulai menyusun nih media atau plan strateginya itu seperti apa. Jadi kita mulai mengimplementasikan nih yang udah kita planning tadi, kita implementasikan gitu. Sama yang terakhir, jangan lupa matrix ya. Ini matrixnya ini biar kita sesuatu yang bisa diukur. Jadi kita tahu nih apakah campaign ini tuh termasuk sukses atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak sukses, apa yang bisa diimprove? Kalau misalnya sudah sukses, apakah kita bisa implementasi ke produk-produk lain atau ke service lain gitu. Oke, kita akan coba breakdown ya. Jadi pertama kita buat dulu nih campaign briefnya. Ini kan campaign brief ya, kita buat dulu. Jadi pertama objektif, kita set up dulu nih objektifnya. Karena misalnya suatu brand itu bisa punya campaign banyak banget dalam 1 tahun kan. Jadi pertama tujuannya apa nih? Kita campaign sekarang ini tujuannya apa? Apa yang mau dicapai nih? Apakah dia itu bentuknya awareness? Apakah dia bentuknya kayak traffic ya? Entah itu online, offline. Kalau misalnya kalian mau buka booth di bazar gitu, apakah berarti kan offline tuh? Apakah kalau misalnya kayak job fair, sebenarnya job fair itu juga trafficnya offline kan. Jadi dia buat campaign tuh kayak ini ada job fair ini, nah berarti tujuannya adalah traffic offline gitu. Apakah trafficnya bentuknya online di website atau di sosial media? Nah, ini harus di setup dulu. Terus apakah bentuknya berupa penjualan, sama bentuknya leads list tuh bentuknya kayak nomor HP, email gitu ya. Nanti ini bisa di closing sama tim sales ya, tim sales atau tim customer service. Nah, setelah kita udah tahu nih objektifnya apa, kita tahu ya, oh kita mau ngerjain ini gitu di waktu tertentu dengan targetnya itu setidaknya 100.000 followers atau 100.000 impression, 1.000 penjualan gitu. Setelah idenya kita apa nih, misalnya pesan yang mau disampaikan tuh apa. Jadi misalnya waktunya ya, kita pakai waktu yang pas, misalnya kayak 11-11 atau back to school, atau kalau misalnya kalian di bulan Ramadan ya, disesuaikan tuh waktunya gitu. Berarti kan sebelum bulan Ramadan ya, entah itu selama puasa atau sebelum puasa, sebelum dari puasa itu waktu untuk kampanyenya. Nah, setelah itu key message-nya apa nih? Pesannya apa? Misalnya kayak gini, ini contoh aja ya teman-teman ya. Kalau gue sih biasanya key message tuh kita akan cari dari masalah user. Jadi masalah ini apa nih? Repot nih cari barang sekolah. Nah, ini adalah beberapa list barang back to school yang rekomen. Jadi masalahnya apa? Repot cari barang buat sekolah. Ini adalah key message-nya atau masalahnya ya, yang biasanya kita highlight gitu. Jadi biar orang tuh relate dan orang tuh merasa perlu. Oh iya sih, gue repot juga ya kalau cari barang. Jadi mereka, kalau misalnya kita langsung closing atau langsung jualan di awal, orang tuh bingung gitu, nggak mau beli. Setelah udah ada key message-nya, kita kasih call to action. Jadi sebenarnya itu mirip-mirip teman-teman. Kalian mau bikin konten di TikTok, mau jadi afiliator, itu ada key message-nya atau hook-nya gitu ya, mirip kayak hook sih sebenarnya ini. Terus call to action-nya apa? Misalnya COD keranjang kuning, ready promo gratis ongkir di toko oranye, toko hijau, di TikTok gitu. Itu sama semua sebenarnya teman-teman. Nah, setelah itu kita targetin nih segmennya, target marketnya itu siapa gitu.
Apakah gender? Kalau misalnya back to school kan berarti dia orang tua ya, itu berarti female male ya. Atau misalnya ya orang tuanya male male atau orang tuanya female female berarti FF sama MM gitu. Terserah. Terus usianya misalnya kayak tadi itu kan berarti orang tuanya sekarang udah mulai milenial ya. Milenial sekarang udah mulai punya anak dan juga Gen X gitu. Terus lokasinya di mana? Misalnya kalian mau penetrasi market baru, entah itu di Surabaya, Malang, Makassar, Semarang. Nah, berarti nanti kalian bisa taruh ya campaign kalian tuh misalnya ads ya, Facebook ads gitu, atau TikTok ads. Kalian bisa langsung setup di Surabaya, Malang, Makassar gitu. Jangan di Jakarta atau seluruh Indonesia, itu terlalu nggak efektif teman-teman. Terus interestnya apa? Mungkin karena dia seorang orang tua ya kita kasih interestnya itu parenting gitu ya, atau interestnya tentang children atau child gitu. Setelah itu yang terakhir adalah campaign flow. Campaign flow itu sebenarnya lebih ke journey ya. Jadi misalnya dari awal user tuh melihat campaign kita sampai call to action, sampai endingnya itu kalau mau check out kemana itu, atau ngisi form tuh kemana, itu di mana nih, misalnya website atau aplikasi gitu. Jadi contoh misalnya ini ya teman-teman ya, ini kan kita nonton nih, ini dari Google ya teman-teman ya, gua carinya, dia nonton ini sampai tahu formula, ini ada formula, oke. Misalnya di sini ada call to actionnya, bisa di CO, di check out di Indomaret atau di TikTok atau di mana, karena ini juga ada di online juga ada teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sampai akhirnya kita bisa beli dan sampai ke tangan kita gitu. Ini contohnya ya. Jadi backgroundnya ini apa sih? Si formula ini pengen membangun trust nih bahwa giginya itu kalau misalnya pakai formula bisa makin kuat nih, build strong teeth gitu. Idenya apa? Jadi kita taruh nih kata-kata build strong teeth, yang mana nanti ini si orangnya ini sambil menggigit billboard. Ini kan berarti sambil menggigit billboard ya. Saking kuatnya itu dia sampai bisa merobek gitu. Nah, segmennya apa? Mungkin orang-orang yang giginya itu rapuh atau giginya itu kurang kuat, kurang strong gitu. Bisa jadi ya mungkin antara teenager yang suka makan gula atau bahkan sampai yang udah dewasa gitu. Nah, flow-nya apa? Flow-nya ya dari lihat ini sampai orang bisa beli di manapun. Jadi misalnya ini bisa di check out di Keranjang Kuning, bukan Keranjang Kuning ya, Shopee atau TikTok atau Tokopedia gitu, atau di Indomaret, Alfamart gitu. Misalnya sebenarnya di sini bisa dikasih nih tersedia di Indomaret atau supermarket terdekat atau di semua marketplace gitu. Itu juga bisa seperti itu. Ditambahin ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke cara buat brief, creative brief ya. Jadi ini kita nggak bisa sembarangan teman-teman ketika membuat creative brief ini gitu. Jadi ini harus di planning. Pertama-tama sebenarnya tujuannya ya kenapa kok harus di planning, karena biar kita efektif gitu loh. Kita membuat sebuah campaign itu efektif, benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhin sama user, jangan kayak mengada-ngada gitu. Nah, pertama kita harus gather insight dulu ya. Ini gua blok dulu ya. Jadi kita tahu nih masalah user tuh apa. Misalnya kayak makanan ya, kalau misalnya kita mau jual makanan ya, misalnya sibuk nih, user tuh sibuk gak sempat masak karena full kerja gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih masalah user tuh apa. Ini contoh aja ya. Mungkin produknya beda, usernya akan jauh berbeda gitu. Misalnya orang jualan rumah, jualan mobil itu akan sangat jauh berbeda. Nah, setelah itu kita harus tahu dulu apa value dan benefit dari produk kita gitu. Jangan sampai kita udah tahu masalahnya orang, terus ternyata value kita tuh nggak cocok sama masalahnya mereka gitu ya. Buat apa kita nggak bisa nge-solve masalah mereka kan? Seperti itu. Nah, setelah itu kalau gue sendiri gue akan nambahin, ini dari materi yang gue pelajarin, kalau gue akan nambahin apa sih goals atau cita-cita user. Misalnya kayak tadi ya, ini kan odolnya memutihkan atau menguatkan ya. Kita harus tahu bahwa cita-citanya orang tuh apa sih. Jadi ketika dia itu udah putih, odolnya udah putih, ketika dia foto bareng itu sama temen itu giginya kelihatan putih gitu. Giginya kelihatan putih. Nah, ini kan salah satu cita-cita ya, atau goalsnya user tuh. Jadi kita nggak cuma fokus ke masalah, tapi kita juga fokus ke cita-cita gitu. Jadi kita istilahnya kayak quote on quote menjual cita-cita gitu. Atau odolnya menguatkan nih, berarti ketika dia lagi makan yang keras tuh udah nggak mikir lagi gitu, nggak mikir pas makan keras. Jadi itu juga bisa yang kita jual gitu, insight ini. Jadi nggak cuma masalah, nggak cuma value, tapi juga goals atau user mereka, cita-cita user itu seperti apa. Kan bisa tahu nih dari mana? Ya dari interview gitu. Apa sih yang mereka pingin setelah misalnya memutihkan, setelah putih giginya itu mereka pingin apa gitu. Misalnya foto bareng temen tuh nggak kelihatan itu bagus putih gitu. Nah, setelah itu kita lanjut ke key message ya, atau pesan. Kita tuh mau nyampein pesannya tuh apa gitu. Misalnya dari masalah nih, mereka kan sibuk kerja nih, terus nggak sempat masak juga. Nah, ini kita ada catering sehat nih, jadi kalian bisa order aja tanpa ribet masak
gitu. Atau misalnya cita-cita yang kita jual, cita-cita ya, mau foto langsing saat wedding, nah ini ikut catering kita aja 2 minggu auto turun berat badan, seperti itu. Jadi menyampaikan pesannya itu yang awalnya masalah atau cita-cita, setelah itu kita bisa kasih key message-nya di akhir. Jadi pesannya itu biasanya itu lebih ke solusi sih, yang mana solusinya itu dari produk kita atau service kita, seperti itu biasanya. Itu pola yang gue pelajarin ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita bisa bikin kreatif kontennya ini. Jadi ini lebih ke planning ya. Ini kan kita udah tahu pesannya kayak gimana, insight-nya seperti apa, kita baru buat nih kontennya. Apakah itu bentuknya konten VT, visual, video, atau storytelling, atau kayak iklan yang lumayan panjang tuh kayak di bioskop gitu kan. Itu kan biasanya ada iklannya tuh. Kayak misalnya billboard, kalian mau bikin di billboard, kalian misalnya kerja di Gojek gitu ya, butuh visual. Nah ini pasti kalian harus hubungin orang-orang yang berhubungan dengan visual gitu, desain grafisnya. Terus kalau misalnya VT, berarti kita buatin video. Jadi awalnya tuh kan video tuh ada, kalau teman-teman belajar di kelas yang kita juga yang lain ya, playlist yang TikTok itu awalnya kan berarti dikasih dulu, tengahnya kita kasih solusi before after, akhirnya kita kasih call to action. Nah itu salah satu contoh, itu kerangkanya. Nah ini kalian harus planning dulu. Contoh misalnya setelah itu sama KOL. Nah ini kan berarti video collabs ya. Nah kalian harus planning dulu nih, video collabs berarti kan sama mereka, bukan buat kita aja, bukan sama tim kita aja. Nah itu harus kalian komunikasikan dulu, harus dikomunikasikan dulu, oke? Nah setelah itu creative production nih. Jadi setelah udah planning, kita produksi, membuat kontennya. Nah ini kalian harus tahu bahwa biasanya kalau yang perusahaan-perusahaan besar tuh pakai agency. Berarti kalian harus mengkomunikasikan dengan agensinya. Atau kalau misalnya mau bikin sendiri ya berarti sama tim kalian gitu, sama perusahaan di tim kalian. Ada tim yang dedicated tuh, kalian harus ngobrolin sama mereka. Jadi harus bisa berkomunikasi ya dengan tim desain atau tim copywriternya yang kalian mau tuh seperti apa gitu. Kita lanjut. Nah di sini ada beberapa contoh ya. Ini Go Transit. Ada dua foto ya di sini ya. Pertama itu Go Transit ini dia lebih ke mengutamakan kemudahan nih. Jadi di sini kan ini harus ngambil kartu dulu dan lain-lain, repot gitu. Sedangkan dia langsung nge-tap gitu, kemudahan. Jadi fokusnya ke kemudahan. Kalau yang kedua di sini lebih ke kemudahan dalam mengorder. Jadi ordernya itu bisa langsung beli tiket komuter lain sama Go Ride-nya sekaligus gitu. Nah di sini kita bisa lihat ya strategi komunikasinya itu pertama who ya. Yang pasti siapa ya yang menggunakan ini ya, pasti pengguna public transport ya, commute, yang suka commute dan juga Gojek user. Nah apa ini yang kita jual apa nih? Jadi ini kita lebih ke pengenalan fitur nih. Si Gojek itu ada yang namanya Go Transit. Jadi kita bisa pesen ini tiket public transport tuh dari Gojek langsung gitu. Atau mungkin orang yang sudah pernah pakai ini kan yang baru misalnya ya, orang yang sudah pernah pakai itu mereka bisa pakai lagi karena fitur ini ya. Jadi bisa beli langsung gitu, beli tiket komuter lain sama Go Ride langsung, nggak usah pesan 2 kali gitu. Nah Y-nya ini ya, nggak usah pesan 2 kali. Terus Go Transit ini sama Go Ride juga bisa langsung sekaligus gitu. Kenapanya ini? Nah where-nya jualan di mana? Bisa langsung di sosial medianya Gojeknya langsung, atau sosial media ads gitu, atau di billboard, atau di ads juga bisa, atau di KRL-nya ya. Ini kan di KRL-nya ya. Itu juga bisa langsung jualan. Di situ ada kayak semacam posternya gitu. Nah when-nya ini, nah ini kapan nih? Bisa di waktu promo-promo tertentu ya. Waktu promo tertentu mungkin bisa di sepanjang quarter atau sepanjang bulan atau sepanjang tahun gitu kalau misalnya mau mengenalkan ya. Tapi setelah itu ya udah biarin mereka order secara normal aja, nggak usah kayak dikasih promo-promo gitu. Jadi ini memang waktu tertentu aja gitu. Nah how-nya ini gimana, bikinnya gimana? Kalau yang di atas ini untuk mengkomunikasikan ya. Jadi dia bisa langsung nge-tap segampang itu nih, langsung ada foto nge-tapnya orang. Sedangkan yang lain ini ribet nih, harus ngambil kartu dulu di tasnya hilang, ngambil di sini kemungkinan hilang gitu, ngambil di yang lain bingung kan. Nah di sini langsung bisa nge-tap gitu. Ini bagus sih, komunikasinya bagus banget. Nah kalau yang di bawah how-nya ini, jadi kita langsung nunjukin di depan stasiun nih ya, di depan stasiun ini bisa langsung stasiun sama langsung Go Ride sekaligus gitu. Ini namanya cara penyampaian ya. Nah strategi komunikasinya seperti apa, key message-nya. Nah ini kita bisa, kalau yang di bawah ya itu kita bisa beli tiket komuter lain langsung dengan Go Ride gitu. Ini kan beli tiket komuter lain dan Go Ride sekaligus. Key message-nya ini seperti itu. Setelah itu ini ya, kalau kreatif kontennya ini kan strategi komunikasinya. Kalau kreatif kontennya ini, kalau yang ini nunjukin ya, jadi langsung nunjukin di depan stasiun itu
Jadi bisa langsung pakai GoRide sampai ke kantor gitu. Misalnya ini tunjukin dari awal berangkat dari rumah ke stasiun. Nah, dari stasiun ke kantor tuh tinggal sekali tap order gitu. Atau sekali order gitu. Kita lanjut lagi. Ini semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita baru memilih media channel ya. Jadi di sini ada beberapa media, entah itu yang paid, entah itu yang own atau yang earn. Nah, di sini kalau yang paid itu contohnya kayak misalnya kalian di Gojek itu ya, kalian nge-ads di Instagram, nge-ads di TikTok, nge-ads di manapun gitu, platform manapun tuh bisa gitu. Atau mau nge-ads di menaruh di TV, naruh di billboard, ini kan juga bayar semua ya. Intinya yang berbayar, apapun yang berbayar gitu. Misalnya kayak ini contoh aja ya, ini belum terjadi juga. Misalnya kayak si Gojek itu nge-ads di Grab gitu, itu juga bisa di kompetitor langsung gitu. Setelah itu juga ada media channel yang own, yang mana di sini tuh yang dimiliki oleh si Gojeknya sendiri. Kalau contohnya kalian kerja di Gojek, jadi mereka bisa ngasih tahu nih, misalnya di sini, ini misalnya website ya contohnya ya, dia ngasih tahu di sini ya bahwa oh ini ada GoTransit gitu. Jadi orang yang menggunakan Gojek ini, oh ada GoTransit gitu. Jadi ini entah itu bisa web, entah itu aplikasi yang dimiliki sendiri, atau misalnya sosial media yang dimiliki sendiri. Makanya setiap brand kan punya sosial media sendiri ya. Jadi ketika nanti ada service baru atau produk baru, itu kita bisa langsung soft launch ke websitenya sendiri atau aplikasinya sendiri atau ke sosial media sendiri gitu. Bahkan di sini own ini gua nulisnya driver sendiri ya. Jadi contohnya kayak di sini ya. Teman-teman kan ketika order itu kan di sini tiba-tiba kayak ada brand yang muncul gitu kan. Nah, dia bisa masukin di sini nih, ada GoTransit nih. Nah, itu juga bisa itu di drivernya sendiri. Makanya itu keren sih teman-teman, itu keren. Genius. Jadi dia lebih safe ya, lebih safe banyak duit kalau misalnya jual di drivernya sendiri. Terus juga ada yang earn ini kayak semacam kita di review gratis sama orang, entah itu news, entah itu di review orang. Sosial media itu misalnya influencer gitu ya, misalnya si influencer A gitu, dia influencer A, dia mereview gratis produk kita. Itu gini teman-teman, itu menurut gua ya, mau itu reviewnya jelek atau bagus. Kalau bagus tuh ya alhamdulillah ya. Tapi kalau jelek itu adalah momen dimana kita improve lagi teman-teman. Misalnya kayak lemot, misalnya kayak nggak enak gitu. Oh, apa nih yang bisa kita improve? Nanti kalau misalnya udah kita improve, kita kirim lagi ke orang itu. Kalau misalnya itu influencernya dari A, influencer A itu bilang awalnya jelek atau nggak enak, terus jadi enak, wah itu kan berarti after salesnya bagus tuh. Jadi kita after salesnya itu bagus sebagai seorang brand gitu teman-teman. Ini salah satu masukan juga ya teman-teman ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat.